online kan, Mas Ya. Sanskui. Semuanya nonton dari rumah. Kita Boom ini yang bakal susah ditebak. Tapi saat ini Circle juga sudah muncul. El Poso masuk ke bagian center Circle dan ada pertemuan yang langsung terjadi antara Onyx hampir mendapatkan satu player dari BNW semakin low. Nick menyicil HP dengan Thompsonnya ke arah satu player. Masih bergerak di bagian lantai 2. Kembali cukup sabar dan tenang. Nick tidak terlalu buru-buru untuk naik ke bagian atas. Menunggu backupnya datang. Masih ada Jar Jar yang secepat mungkin kembali melakukan regroup. Ya, kita lihat bala bantuannya datang, rumah Hejo yang ternyata diisi atau gudang Hejo yang ternyata diisi oleh pemain. Pinli bersiap dia dengan satu senjata yang ada di punggungnya. Naik kembali seorang Nick, tapi Kopinli juga sudah meminta bala bantuan. Datang dari arah yang cukup jauh, K-Man terlihat sayup-sayup dirinya. Datang menuju ke area ini, rumah dewa yang menjadi saksi siapakah yang akan memenangkan fight di early game. K-Man melakukan sebuah backup dengan sebuah Winchester dari arah yang cukup jauh. Memang ini senjata yang banyak orang meragukan, tapi berbahaya juga kalau headshot bisa langsung knock. Iya, betul sekali. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak dari Onyx. Nick tidak terlalu buru-buru karena dia belum mempunyai fast. Jadi otomatis cepat sekali untuk bisa dia terknock out. Dan ini hal yang dilakukan, setup juga yang dilakukan dari anak-anak BNW cukup tenang. Di mana Kopili ya, dia mengambil bagian atas dan bisa di backup oleh K-Mine. Jadi otomatis Kopili tidak punya banyak pergerakan, dia cuma bergerak di bagian sudut kiri agar bisa ketika dia menerima push masih bisa di backup dari seorang K-Mine. Nampaknya sudah datang Flux, tapi itu dia flank yang didapatkan juga dari Rosesi mengambil bagian lower ground yang tertutup visinya dari Kim lagi. Karena tadi di gudang hijau itu jalur rotasinya mereka bisa bertemu dengan tim-tim yang berada di daerah San Martin. Ya. Masih cukup panjang jalur rotasi mereka. Di PMPL season 1 itu bersama Onyx, tapi kali ini dia dipulangkan oleh mantan timnya. Itu yang membuat keadaannya cukup tragis oleh seorang Kopinli. Kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Bilot, pemain dari GPX yang masih menjadi andalan tim anti pecah yang satu ini. Tapi kita juga berpindah kembali point of view menuju ke Sanskui, tadi sorry saya lupa tadi kamu pilih tim apa ya yang WWCD? tadi Victim 365. Victim 365. Betul. Ya. Saya GPX ya. Ya, Dan tadi di game sebelumnya itu Kakak Dona betul loh. Dia Iya, tebak NFT betul. dia betul loh. itu dia yang membuat sekarang Dona Fiska di tengahnya ada nama Cenayang untuk nama tengah. Jadi Dona Cenayang Fiska sekarang. Sate Cenayang ya? Iya, bukan itu dong. Cenayang itu bisa meramal. Itu. Oh, itu merawat. Iya. Oke. Cenayang itu kalau orang pacaran manggilnya Cenayang. Sayang. Sayang. Tapi kita terus fokus menuju game yang sedang berlangsung. Luxi saat ini sedang melakukan looting saja. Pemain-pemain dari Bigetron Red dari segi armor, lalu Iya. dari segi peluru juga, lalu utility juga sudah siap sehingga fightnya dengan bisa dibilang presentasinya menangnya itu besar gitu. Iya, masuk bagian center circle di daerah tersebut itu banyak sekali bukit-bukit high ground yang cukup tinggi dan terkenal. Beberapa tim suka bermain di bagian high ground ya, bukit seperti tadi itu turunnya di Monte dan mereka biasanya langsung mengambil bagian area tebing. Dan kalau di grup ini GD Match tersebut karena dia mendapatkan 5 elim sendirian saja dan kita melihat ini dia circle-nya menuju kiri. Kemarin saat Zone mendapatkan WWCD, Iya. circle-nya juga menuju ke arah El Pozo. ternyata terjatuh. Ada fight yang terjadi. Boom Hexas dan teman-temannya langsung berinisiasi push mendekati ke area rumah panjang untuk mengambil poin yang sudah didapatkan oleh mereka. Jar Jar masih tersungkur dengan teriak-teriak help me tapi tidak bisa lagi. Poin masuk untuk Boom di game kita yang keempat di awal-awal. Namun Boom saat ini masih berada di area Blue Zone, harus segera memutuskan menuju ke area mana mereka karena tidak ada waktu lagi untuk terus berada di tempat tersebut. Kita berpindah menuju point of view yang berbeda. NFT kembali mendapatkan high ground. Kembali mereka harus menguatkan defensifnya karena di bawah mereka ada tim yang mencoba untuk mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain-pemain NFT. Itu adalah Victim 365. Iya, dan ini juga sebuah permainan yang benar-benar harus cukup diperhitungkan dari anak-anak NFT. Mereka harus mencari poin yang pasti. Ya. Kalau sangat tidak pasti bakal merugikan utility dan juga amunisi yang dimiliki oleh mereka. Semakin di spray down tidak dapat korban, semakin minimalis sekali amunisi yang dimiliki oleh mereka. Tapi saat ini masih dipantau juga Aura melihat pergerakan Flux berlari ke area bagian bukit. Terjatuh, peluru terakhirnya masuk. Ini ya sebuah peluru panas yang dilontarkan oleh pemuda yang baru saja memulai debutnya di PMPL. Harus menunggu sampai hari yang ketiga untuk akhirnya Six bermain karena hari pertama, hari kedua sangat disayangkan. Six
mengalami sakit kemarin sehingga kali ini baru dia bisa bermain dan menggantikan seorang Starboy. Betul sekali, respect buat seorang Six. Walaupun dia belum maksimal dengan pulih ya, karena baru sekali sembuh, tapi dia langsung untuk membela Aura agar api dari Aura semakin membara. Saat ini mereka mendapatkan 1 knock, tapi sudah berhasil diselamatkan. BNW kali ini menjadi tim yang kena banyak pukulan. Ya, betul sekali, banyak gempuran menuju ke arah pemain-pemain BNW. Satu pemain dari BNW kali ini, giliran Aura yang mencoba untuk mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari BNW 88. Berpindah lagi point of view kita menuju ke area dari Void. Debs 2K bersama dengan pemain-pemain Void yang lain. Tensky, Kenan, sedang bergerak mereka bersama-sama. Kali ini 3 minivan yang dimiliki oleh Void sehingga cukup lambat tempo rotasi yang mereka alami. Iya, betul sekali. Dan tadi kita melihat anak-anak Void itu melakukan rotasi dengan 3 kendaraan yang sama. Tayo itu, saya rasa sekarang itu di updatean yang baru Miramar, Tayo itu kecepatannya agak sedikit naik. Oke. Iya, agak sedikit naik. Saya tidak tahu itu memang benar-benar sudah updatean baru dan dinaikin lagi speednya atau mungkin saya yang halu, tapi benar-benar Terasa ya? iya terasa. Ya, Jadi semakin mantap lah. itu dia menjadi cukup menarik. Apakah teman-teman yang sedang menyaksikan PMPL saat ini juga merasakan hal yang sama? Iya. Kalian bisa tulis di kolom live chat juga untuk kita mengetahui bener gak sih sebenarnya Iya, kayak gitu. betul. Apakah hanya perasaan kita aja atau kalian juga merasakan hal yang sama? sama. Tapi El Pozo Wih. ternyata masih masuk, bahkan ujung Ruins pun masih masuk ke dalam circle-nya. Belum ada yang mengambil area Pun bergerak lagi, akankah ada sebuah balasan spray down? Dan betul sekali Kimain melihat Hexas ke arah player yang sama. Tadi Hexas memberikan tekanan, bahkan kendaraan mereka sudah dihancurkan. Datang lagi GD dari bagian kiri. Evos masih mengontrol area high ground, tebingnya. Tapi terlihat juga Cetah dengan tepingan N16-nya. N16 kalau dipasang suppressor enak sekali bunyinya Mas Henspi. Itu yang memang menjadi keunggulan tersendiri, bunyi yang datang dari M16. Tapi tidak hanya bunyinya, karena M16 ini adalah senjata yang tappingnya lebih cepat daripada mini. Iya, betul. Sehingga banyak yang justru menginginkan saat mid range menggunakan M16 saja dibanding menggunakan mini. Kita berpindah menuju fight yang sedang terjadi. Ion bertemu dengan Genesis Dogmagis. Tembakan demi tembakan diluncurkan, ternyata BNW join the fight, join the party. 1 pemain pulang ke arah lobby, itu adalah Miseri. Ion juga sudah mulai mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa bertahan lama. Sebentar lagi Circle bakal menyicil HP mereka. Tapi Boom masuk ke area kompon yang diisi oleh Skylight. Reverse Blue, tapi Skylight menyadari dengan secepat mungkin kabur meninggalkan keberadaan Boom. Saat ini BNW malah menangkap 1 player, juga ada spray dan balasan. Barrier, hati-hati. Hampir saja terbalaskan spray down-nya. Ini semua bakal teresak. Sumber Blueson sudah dekat. Hati-hati, kalian bakal sulit sekali. Ya, lagi-lagi kita melihat pemain-pemain dari Bigetron masih terus berupaya mempertahankan selama mungkin area yang mereka miliki, karena semuanya pasti menginginkan area tersebut dari arah yang berbeda. Bosku ternyata mendapatkan momentum, 1 persatu pemain-pemain dari BNW terkat, bahkan mencoba untuk mendapatkan yang ketiga kali ini. Pulang Ion menjadi tim yang pertama menuju ke arah lobby. Bosku melakukan sebuah, ternyata bukan Bosku, itu adalah Hexas lah yang mendapatkan pemain terakhir dari BNW 88. Dan ini dia pertarungan yang lebih memanas lagi. Bigetron bakal disambut, dipush oleh anak-anak dari GPX. Semakin dekat dan ada sebuah pergerakan regroup yang begitu cepat dari Liquid bersama temannya. Tapi malah Yuhai Boy, wow! Granatnya langsung mendapatkan 2 player. Hati-hati, geng kapak. Menyisakan 2 player saja masih aktif. Yuhai Boy bersama Liquid dan juga Luxi dari bagian depan kiri dan kanan langsung melakukan pergerakan push. Tapi harus menahan juga karena mereka tercicil HP mereka dari daerah lain. Dibakar lagi. Graibu terjatuh. Mama sayang. Hancur sudah pertahanan. Kontainer dibakar. Awi. Panas. Masih bisa, belum terlalu sakit apinya. Walaupun melepuh tapi dia harus bertahan. Matoy dibakar lagi berikutnya. Api-api kematian semakin dekat, disiksa dengan banyak utility. Panas di area dari seorang Matoy. Sulit Matoy untuk bertahan karena Bigetron Red Aliens ternyata memiliki defensif yang sangat tebal sekali. Berlapis kali ini defensif yang dimiliki oleh Bigetron, karena tidak hanya satu yang melakukan sebuah tembakan, tidak hanya satu yang melemparkan sebuah utility. Namun kalau kita lihat tiga-tiganya melakukan sebuah tembakan, tapi Matoy juga menolak untuk menyerah, setidaknya membuka momentumnya dengan dapat 1 knock. Tapi Linux
Ternyata bukan Linux, itu adalah Batman dari NFT yang menangkap Matoy. Ada orang ketiga join dari bagian belakang. Yuhai Boy masih tersungkur, tapi Liquid sangat setia kawan. Dia balik untuk menyelamatkan Yuhai Boy yang lagi terknock out. Dan NFT juga belum terlalu buru-buru untuk langsung tempel ke area dari kontainer saat ini. Mereka masih terus mencari tambahan informasi. Malah Ramones terjatuh. Ada sebuah backup yang begitu baik dari seorang Suksi. Kita lihat tadi utility sudah dilemparkan menuju ke arah kontainer yang dikuasai oleh dua pemain Bigetron Red Alliance. Ternyata masih berhasil untuk dihindari. Itu adalah sebuah smoke sehingga tidak berbahaya untuk Bigetron sementara waktu mundur. Dan cepat respon dari Bigetron saat ada push yang dilakukan oleh NFT. Sangat baik apa yang mereka lakukan, menginginkan masuk ke dalam circle terlebih dahulu daripada yang lainnya. Kita melihat juga Linux berupaya untuk mendapatkan satu persatu kadal gurun yang sedang melakukan proning. Victim 365 tidak memiliki sebuah obstacle. Itu dia, mereka bisa saja disayur oleh Linux. Posisi mereka tidak cukup maksimal. Dan ini dia Bigetron malah terjatuh lagi. Yuhai Boy terjatuh untuk kesekian kalinya. Mereka bakal di backstep, tepingan juga dari Flykido. Terus berupaya menyicil HP dari anak-anak Victim 365. Tapi ada Brownie shoot. Gremory malah tertangkap dari area lain juga. Drone terbalaskan juga. Terjatuh, terus terjatuh dari bagian kiri dan kanan. Sulit untuk bertahan Victim 365 karena kalau kita lihat mereka sangat terbuka. Namun ternyata Ramones menjadi hero untuk timnya. Itu juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Mendapatkan satu persatu lawan-lawannya. Wah, gokil, ini tidak terprediksi. Walaupun kita lagi berdekatan dengan tim lain, tapi orang lain juga bisa mendapatkan. Ini posisi yang benar-benar semua titik sudah dipantau dan sudah difokuskan oleh semua tim-tim yang berada di sekitaran high ground. Tapi saat ini yang masih bertahan dari Aura menyisakan satu yang terakhir, itu adalah Jaden. Pemain berlabel Timnas yang dimiliki oleh Aura Esport. Terus bertahan dia berada di area cekungan mineral. Menginginkan knock pasti. Dia bisa mendapatkan satu elimination dan akhirnya league. Map yang kalau bilang map tergerah juga ya. Tapi karena adanya banyu dan juga mineral. Banyu kalau Bahasa Jawa air ya artinya. air ya. Kalau di NTT artinya ada. Apa tuh? Water. Wah, itu dia memang sangat luar biasa bahasa NTT yang dikeluarkan oleh seorang Reski Boga. Tapi kita melihat lagi defensif yang dimiliki oleh satu pemain terakhir Aura, last man standing, yang menolak untuk menyerah, mendapatkan satu elimination. Jaden bisa mencuri elimination tersebut dari lawan-lawannya. Ya, datang tuyul mendekati ke arah seorang Jaden, memiliki sebuah rumah kecil, sekecil tapi tidak terlalu maksimal karena segitu sudah banyak bolong temboknya. Jaden semakin tercicil HP-nya, dibakar oleh tuyul. Jaden masih bisa menghindari molotov yang dibuang dari seorang tuyul. Dan saat ini Banyu juga lagi menekan. Dan itu dia, wow, ledakan yang langsung mematikan anak dari NFT. Terus bakal dilakukan jika Jigel manja dari bagian celah-celah tembok. Sangat low Jaden, tapi Jaden HP-nya menang fight bersama dengan Jaden di sana, membuat Bonafide saat ini masih bertahan dengan beberapa pemain saja. Dan lagi-lagi match keempat, entah apa yang terjadi. Ini dia elimination di match yang keempat, Miramar yang kedua saat ini. Tadi kalau kita lihat 8 elimination sudah dikumpulkan untuk sementara waktu oleh Zone Esport. Iya, dan terlihat 3 tim tersisa di mana Elang Utara semakin tajam cengkraman mereka dan juga penglihatan mereka. Akankah mereka open sekali itu badan mereka? Itu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Zone. Memang sementara waktu mereka mendapatkan momentum, tapi momentum tersebut rusak karena Circle sudah mulai berulah. Blue Zone akan join fight juga. Karena kali ini tidak ada yang masuk ke dalam circle-nya, berada di area yang terbuka. Skylight Gaming Reverse Blue menjadi yang terdepan untuk mendapatkan WWCD. Masih lengkap dengan 4 pemain mereka, masih memiliki bagi juga untuk bergerak. Pertama kali masuk ke dalam circle-nya, menjadi tim yang paling berada di center circle. Betul, saat ini kita melihat circle-nya belum berpihak ke arah tim manapun. Circle-nya untuk membuka jalan, rekan-rekannya untuk membuat space agar rekan-rekannya bisa bergerak maju ke area depan. Namun Zai sudah diketahui di mana posisinya karena bunyi bagi tadi mendengar atau terdengar oleh kawan-kawannya. Akhirnya granat tersebut menghukum seorang Zai. Pergerakan yang terlalu berani nampaknya dihukum oleh Flekido. Itu dia saatnya mau tidak mau harus bergerak maju dengan posisi yang sangat terbuka. Tuyul tertangkap dari seorang Smith. 2 tim tersisa. Flykido 2 tumbang dari Skylight Gaming. Bahkan Pedok juga bisa tertangkap.
Wow, masih ada Smith dengan backupan cukup baik dan on point. Belum bisa ditebak siapakah yang bisa mendapatkan WWCD. 2 bakal melawan 2 saat ini. Kedua tim masih mendapatkan coveran di bagian tipis-tipis circle. Dan Mineral dan Banyu masih bertahan di area batu yang sama. Kalau ada permainan Granat. utility berikutnya lagi. Ade Talapas. Kita lihat bagaimana Zone memainkan granat dengan sangat cerdas, tiba-tiba dibalikan keadaannya, unggul jumlah. Awalnya Skylet Gaming, tapi saat ini sudah berbalik semuanya. Zone lah yang unggul kuantitas untuk sementara waktu, 2 melawan 1. Smith berada di area Blue Zone juga sudah dijaga dan sudah di lock. Sakit. Ke kanan sudah sulit karena ada yang melock dia Mineral, ke kiri juga ada Banyu yang sudah melakukan lock ke arah minivan yang sudah tidak bisa digunakan ini. Itu dia, duo combo air Mineral saat ini, tapi Banyu mencoba keluar sedikit membuka badan. Smith terus memanfaatkan kesempatan yang ada walaupun dia akan terhimpit juga. Dan ini dia peluang besar Zone mendapatkan airdrop lagi dan pastinya bisa mengupgrade lagi face mereka, helm mereka, dan juga ada mendapatkan ghillie suit. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Zone di late game kita kali ini. Mereka menunggu, tidak terburu-buru. Justru Skylet Gaming yang mengirimin Zai terlebih dahulu tadi. Terpancing mereka, dihukum oleh seorang Flekido. Memang Flekido sudah pulang, tapi saat ini Zone lah yang unggul dari segi jumlah player. Bergerak seorang Smith, melakukan proning di sana, melakukan tembakan demi tembakan Mineral. Berhasil untuk melakukan press ke arah Smith karena Blue Zone juga akan membantu pemain-pemain Zone memberikan damage menuju ke arah Skylet Gaming. Dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Zone. Lagi-lagi di match yang keempat, Miramar yang kedua. Betul sekali, Zone Esports. Linux untuk memperkuat timnya agar bisa lebih matang lagi dalam bermain, apalagi masih dengan backbone-nya